Ya, untuk membahasnya sudah bergabung sama kami juru bicara Presiden Fajrul Rahman dan Wakil Koordinator Kontras Rifanli Anardar. Assalamualaikum, selamat malam Mas Rifanli, Bang Fajrul. Selamat malam. Ya, Selamat malam. Malam, Mas Abraham. saya ke Malam. Mas Rifanli terlebih dahulu ya, untuk mencocokkan jangan-jangan hasil survei SMRC ini jauh dari catatan Kontras. Disebutkan salah satunya persepsi politik dan penegakan hukum memburuk. Bagaimana Anda melihatnya? Oh ya, itu sejalan jika dilihat dari konteks penegakan hukumnya. Kita mengukur dari sejumlah permasalahan, salah satunya reformasi sektor keamanan, terus kebebasan sipil, lalu ada pelanggaran HAM masa lalu, dan berbagai isu-isu lainnya yang memang menjadi concern-nya Kontras. Oke. Nah, dari sejumlah isu tersebut, kita uji berdasarkan nilai-nilai universal hak asasi manusia, sampai dengan pernyataan Presiden itu sendiri. Nah, dalam konteks penegakan hukum yang kerap kali belakangan ini diwakilkan oleh Polri sebagai representatif yang paling dekat dengan masyarakat, ini jelas kondisinya memburuk gitu. Pertama, ada rangkaian kasus yang terjadi dalam 1 bulan terakhir. Misalkan kita mendengar cuitan atau keluhan dari publik tentang pelayanan Polri, baik itu dalam kasus penanganan kekerasan seksual sampai dengan penghapusan mural dan model-model pemantauan atau perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh anggota kepolisian di daring ataupun di luring sampai kita mendengar ada pembantingan terhadap mahasiswa. Jadi memang kondisi penegakan hukum terutama dalam konteks kepolisian itu memang memburuk dan berkonsekuensi pada kebebasan sipil yang terus akan menyusut. Oke, saya ke Bang Fajrul. Bang Fajrul, tugas pemerintah kita tahu adalah mengadministrasi keadilan sosial. Kalau keadilan hukum itu direpresentasikan oleh wajah kepolisian karena mereka yang administrasi itu. Bagaimana keluarkan Kontras yang dinilai sejalan tadi dengan SMRC? Dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, menurut konstitusi, tugasnya adalah menjaga, mempromosikan hak asasi manusia. Salah satunya adalah hak konstitusional terkait dengan kritik. Nah, kritik ini kan sudah built-in di dalam konstitusi kita. Jadi menjadi jantung konstitusi kita di pasal 28. Nah, ketika terjadi beberapa kasus terakhir soal mural, kemudian juga urusan dengan mahasiswa dengan polisi yang pembantingan itu, Presiden kan langsung memanggil sebagai upaya monitoring dan evaluasi, memanggil Kapolri agar Kapolri tidak reaktif dan kemudian juga tidak arogan, dan akhirnya Kapolri memberikan telegram kepada seluruh Kapolda dan tidak ada seorang pun yang melakukan aksi mural yang kemudian diteruskan ke dalam persoalan hukum. Kemudian yang kedua terkait dengan pembantingan tadi disebutkan, yang bersangkutan sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Dan kemarin Kapolri sekali lagi mengeluarkan telegram agar semua pihak kepolisian tidak arogan dan tetap humanis. Jadi Presiden sudah melaksanakan apa yang kita sebut sebagai monitoring dan evaluasi dalam organisasi, dan hak konstitusional ini betul-betul menjadi kunci dari pemerintahan Joko Widodo. Pertanyaannya adalah jangan-jangan Presiden di istana bersama dengan tim kajian punya dokumen lain yang mengatakan apa yang disampaikan oleh survei SMRC dan juga yang disebutkan oleh Kontras barusan berdasarkan kajian mereka yang menyatakan penegakan hukum dan persepsi politik itu cenderung menurun. Jangan-jangan berbeda, jangan-jangan punya pencapaian tersendiri. Tidak ada jangan-jangan. Tidak ada jangan-jangan, termasuk juga soal Litbang Kompas ya. Memang ada beberapa penurunan pada indikator. Nah, ini yang kurang tergarap di dalam indikator-indikator baik hukum dalam demokrasi. Demokrasi itu kan ada yang terkait dengan lembaga demokrasi, ada yang terkait dengan regulasinya, ada yang terkait dengan habitus demokrasi atau kultur demokrasi. Nah, ini memang tidak lengkap disampaikan di dalam survei-survei yang ada. Tetapi kita mengakui bahwa itu menjadi baik SMRC, Litbang Kompas, kemudian mau yang dari Kontras, kemudian kami juga di dalam, semuanya adalah bagian dari upaya untuk melakukan perbaikan dan evaluasi. Ini negara demokrasi, tidak ada seorang pun yang ditangkap karena kritik. Dan tidak ada seorang pun ditangkap hanya karena berdialog. Ini di dalam ruang yang sedang 2 tahun ini juga, kita jamin tidak ada seorang pun yang karena kritik akan ditangkap. Kecuali dia melakukan pelanggaran hukum yang dia harus bertanggungjawabkan.
kebebasan itu dijamin oleh konstitusi. Bagaimana Anda melihatnya kalau disebutkan tadi ada tambahan jaminan dari pemerintah, begitu? Karena itu kan sudah sesungguhnya ada di dalam konstitusi kita, Mas Rifandi. Ya, justru peristiwa yang terjadi belakangan ini ditujukan memang kepada kelompok-kelompok atau individu yang sedang menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyeimbangkan diskursus negara. Nah, ini yang kontradiktif. Nah, jangankan tadi Bang Fajrul yang menjamin melalui konstitusi, Presiden itu justru dia mempersilahkan orang untuk kritik, tapi sayangnya tidak menjamin orang untuk kritik gitu. Akhirnya kita melihat ada orang yang dipanggil, dimintakan klarifikasi oleh pihak kepolisian dan lain sebagainya. Memang dia tidak ditahan, memang dia tidak lanjut ke proses pidana atau macam-macamnya, tapi tidak semua orang punya keberanian atau punya kemampuan untuk menghadapi kepolisian karena hal yang biasa dilakukan. Misalkan moral lah, atau dia mencuit sesuatu lah, itu orang nggak biasa ketika cuitannya yang biasa seperti dilakukan tiba-tiba dipanggil oleh kepolisian atau direspon oleh kepolisian. Nah, tidak semudah orang kontras atau Bang Fajrul yang dulu di zaman SBY sering melakukan kritik itu biasa menghadapi hal itu. Nah, ini yang miss gitu. Padahal kepolisian itu ada perkap-perkap yang mengatur, ada perkap standar implementasi hak asasi manusia jauh sebelum surat telegram itu ada gitu. Ada banyak presiden-presiden baik yang muncul di tubuh kepolisian, namun pada pelaksanaannya itu justru bertolak belakang. Artinya di tataran implementasi ini masih jauh dari standar yang dituliskan di peraturan kepolisian internasional. Saya kembali ke Bang Fajrul supaya nggak simpang siur diskusinya, Bang Fajrul. Kita coba arahkan kepada bagaimana pejabat publik yang melaporkan warganya dalam hal ini misalnya LSM. Kan kita tahu ada laporan Pak Luhut, kemudian juga ada laporan Pak Muldoko. Atas nama fitnah dan lain sebagainya, terkesan sekarang ada ketakutan dalam percakapan publik jadinya. Bagaimana Bang Fajrul? Yang pertama kita selesaikan dulu nih supaya jangan simpang siur ya. Tidak ada seorang pun yang ditangkap karena membuat mural. Makanya menurut aku berlebihan. Tiba-tiba ada yang pakai helm lah di acara Mata Najwa supaya tidak kelihatan. Kok takut? Mengkritik nggak boleh takut. Menjalankan demokrasi nggak boleh takut. Harus ditumbuhkan dalam diri kita. Kalau enggak, negara ini nggak bisa demokratis. Dulu kami menghadapi Orde Baru dan sekarang Bang Fajrul, nggak semua warga punya keberanian seperti Bang Fajrul. Harus berani. Kalau nggak berani, zaman dulu Bang Fajrul berani untuk dibui. Mungkin sekarang masyarakat khawatir dan takut untuk menjalankan itu. Nggak ada yang dibui karena kritik dan karena dialog. Suroto dipanggil ke istana, Saiful Mahdi diberikan amnesti, apalagi Kapolrinya dipanggil, diberikan arahan. Polri tidak boleh arogan, tidak boleh responsif, harus menghormati kritik dan dialog. Semuanya di dalam ruang demokrasi begitu dijamin oleh Presiden Joko Widodo, oleh pemerintah. Kalau ini terjadi di masa Orde Baru, kalau terjadi di masa Orde Baru, ini kita ditangkap semua, termasuk saya mungkin. Nggak ada harapan kamu bicara seperti ini. Termasuk Abraham juga mungkin akan ditangkap. Acara Mata Najwa itu nggak akan ada. Kita masih percaya tidak pers itu pilar keempat demokrasi. Waduh. Harus percaya dan harus berani. Kalau kalian nggak berani, ini mau kemana negeri ini? Oke, Bang Fajrul begini. Berani kalau lagi protes dibanting, Bang Fajrul. Lah, polisinya ditangkap dan ditahan sekarang. Coba bayangkan di masa Orde Baru. Betul, tapi praktik kekerasan kepolisian itu nggak sekali doang. Dia nggak hanya dibanting. Reformasi di korupsi, ada omnibus law dan macam-macam. Itu akan hilang. Semua. Seperti teman-teman saya, itu hilang. Mati. Nggak ada harapan. Ini sekarang ketika terjadi, pelakunya langsung ditahan. Langsung diamankan. Dan kemudian Kapolrinya, Polrinya langsung ditegur oleh Presiden. Ini kesempatan kita untuk memperbaiki demokrasi. Bang Fajrul nggak bisa terus-terusan bandingin hari ini dengan masa lalu, Bang. Variabelnya berbeda. Bang. Harus. Variabelnya berbeda. Dulu nggak ada media sosial, sekarang orang gampang untuk nggak ada media sosial, tapi dipantau oleh kepolisian juga. Kamu nggak akan ditangkap, tau nggak? Dulu kamu itu bisa hilang. Ya nggak bisa dibandingin hari ini dengan hari itu, Bang. Variabelnya banyak. Karena itu kita jaga ini demokrasi.
Kita perbaiki ini demokrasi. Makanya kita bilang, kalaupun ada survei yang mengatakan penurunan, mari kita perbaiki. Misalnya dalam soal demokrasi, apa sih yang paling mengurangi kita? Soal apa? Soal toleransi beragama itu bukan antara negara dengan masyarakat, antara masyarakat dengan masyarakat. Ya, horizontal. Ya begini Bang Fajrul, kalau tadi Anda sebutkan kebebasan berpendapat kan bagian dari menjaga demokrasi, ini juga kan kritik juga disebutkan vitamin dalam pembangunan. Soal bahwa ada pejabat publik yang laporkan warga atas nama fitnah dan lain sebagainya, bagaimana Anda menilainya? Dalam persepsi mereka itu adalah kritik yang punya kajian dan lain sebagainya. Tapi ini pejabat publik melaporkan mereka hukum, justru. Kan? Ini negara hukum, lihat konstitusi. Apabila Anda yakin bahwa itu adalah kritik, apabila Anda yakin itu adalah kebenaran, monggo kita berhadapan di depan hukum. Gak ada masalah. Kalau Anda ternyata benar kritik Anda tidak melanggar hukum, jangankan yang dua ini. Ada dua teman saya dari ITB mengatakan bahwa mereka melakukan kritik, tapi ternyata dalam materinya sekarang harus berhadapan dengan penegak hukum. Saya bilang, saya bela Anda mengkritik. Tapi kalau Anda melanggar hukum dan penegakan hukum mengatakan Anda melanggar hukum, itu saya dia. tidak bisa membela Anda. Artinya orang harus memberi kritik dengan pejabat publik ini sebetulnya konteks dia sebagai pejabat publik, Bang Fajrul, bukan sebagai perseorangan. Ini yang menjadi presiden buruk ketika pejabat publik melakukan somasi terhadap warga negaranya. Itu yang harus jadi perhatian dalam soal presiden. Moral aja ya. Dalam soal moral ya. Coba aja deh Abraham, kamu coret-coret tuh DKI Jakarta, rumahmu, atau kemudian studio Inews, itu milik privat. Kemudian ada yang milik pribadi, Anda akan berhadapan. Ya, yang nggak ada juga yang niat untuk coret-coret dinding di dalam gedung, Bang. Maksudnya tujuan moral itu kan memberikan pesan kepada publik yang tempatnya terlihat, kan? Tidak boleh kan? Yang milik pribadi nggak boleh, milik publik nggak boleh. Makanya yang Gejayan itu ada yang berhadapan dengan petugas desa, ada yang berhadapan dengan Satpol PP. Artinya, ya masa kita orang-orang mural nunggu polisi bikin lomba dulu, Bang Fajrul, kan nggak mungkin. Ya enggak lah, coba aja rumahmu dicoret-coret oleh orang, kira-kira ada masalah nggak? Coba aja kamu coret-coret rumah murah. Rumah saya ada di dalam, Pak. Rumah saya di dalam. Ini kan mural kan biasanya di luar. Iya, tapi itu ruang publik. Itu ruang publik. Ada aturannya di dalam ruang publik. Makanya baca pasal 28D. Kalau Anda berunjuk rasa, baca Undang-Undang Nomor 9. Coba Anda demonstrasi di masjid, di gereja, di pura, Anda ditangkap. Jadi, karena melanggar Undang-Undang Nomor 998. Saya bergeser kemarin itu kan ngebuktiin ada diamnya negara di situ tuh. Jangan pernah mengatakan kritik itu dengan melanggar undang-undang. Nah, itu dia. Itulah perjalanan demokrasi kita. Nah, itu dia. Kita dengan menjaga hukum. Kita diberikan kebebasan, tapi ada aturan, tapi ada batasan, tapi ada rambu-rambu yang sebetulnya begini, Bang Fajrul. Banyak orang yang belum tahu juga kan. Banyak orang nggak sepintar Bang Fajrul dan orang-orang lain yang bisa menyampaikan kritik dan sebagainya. Nah, di sisi lain mereka punya kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, sehingga mereka merasa ada suasana kebatinan. Jangan-jangan ketika mereka salah ngomong langsung dilaporkan misalnya. Tugasnya iNews TV. Tugasnya Kontras mengajarkan tentang undang-undang. Penting. Bang, kebebasan pertemuan begini bisa dibatasi. Oke, saya kasih kesempatan Mas Rifanli, silakan Mas. Ya, jadi kebebasan berpendapat itu memang bisa dibatasi. Kebebasan berekspresi bisa dibatasi. Dan berkumpul bisa dibatasi dalam situasi tertentu. Artinya ada parameter. Misalkan kebebasan berkumpul, ada situasi pandemi yang melarang orang untuk berkerumun karena berpotensi menyebarkan virus. Memang itu semua bisa dibatasi. Tapi ada alat ukurnya. Dia tidak bisa sewenang-wenang. Ketika sewenang-wenang, dia akan jadi presiden sehingga orang tuh jadi takut gitu. Itu makanya yang terjadi belakangan ini dan membuat orang tuh jadi enggan untuk menyampaikan pikirannya. Ruang digital ada undang-undang TE ancamannya, ada virtual police yang memantau. Di ruang nyata ada represi dari aparat keamanan. Ruang yang ada untuk publik bersuara kini menyusut gitu. Nah, itu tanpa ada ukuran jelas dan mekanisme evaluatif yang tegas dari kita kuliah kepolisian. Hukum dulu nih. Gitu. Pasal 28 kebebasan berekspresi secara lisan dan tulisan. 28D dibatasi dengan undang-undang. Kalau kamu berunjuk rasa, kamu harus mengikuti Undang-Undang 998.
tidak boleh demo di masjid, tidak boleh di gereja. Nggak ada yang demo di masjid. Ya, hal-hal itu kan sudah tahu kita aturannya Bang sebetulnya. Tapi Betul. sudahlah, Nah, nampaknya ini kita kita harus belajar. cari jadwal yang lain Di untuk media bicara. sosial, Bang Fajrul, saya sudah Di media diingatkan nih soal sosial, durasi ini Bang. Kita Saya pakai mohon maaf sekali. undang-undang ITE. Ya, saya mohon Karena kan maaf waktu kita sangat negeri terbatas. ini mengatakan, Lain kesempatan Mas Rifanli Presiden sendiri dan ingin Bang Fajrul merevisi, kita akan bahas lagi. Terima kasih Bapak-bapak. iya sedang Terima kasih direvisi. untuk waktu Anda sudah berbincang bersama kami.